Setelah menghabiskan waktu selama 3 hari berkeliling ibu kota Jakarta, hari ini para peserta akan memulai perjalanannya ke Pulau Sumatera, tepatnya ke Provinsi Sumatera Barat. Ekspresi semangat untuk semakin mengenal Indonesia terlihat di wajah mereka sejak berada di bandara keberangkatan dan tiba di bandara kedatangan di Minangkabau. Halo semuanya, nama saya Esther dari Suriname di Amerika Selatan. Sekarang saya dan teman saya sudah di Padang. Ini pertama kali kami di Padang. Selanjutnya kami mau belajar tentang budaya di Provinsi Padang dari isi Padang. Yuk ikut saya. Hidangan kuliner ala Minangkabau menyambut kedatangan para peserta apresiasi lomba pidato dan bercerita dalam bahasa Indonesia di Provinsi Sumatera Barat. Rasa pedas khas masakan Minangkabau cukup menantang lidah para peserta ini. Namun mereka tampak menikmati dan berusaha mencicipi semua makanan yang terhidang di sini. Halo teman-teman, ini Esther lagi. Sekarang kita di Padang, di rumah makan Padang. Dan tadi kita semuanya sudah habis makan dan menurut saya enak banget. Saya suka dengan rendang, tapi makanan Padang sedikit pedas ya. Terus Mas Andrew dari Singapura, saya mau bertanya sama dia, bagaimana merasa makan Padang? Saya merasa makanan ini sangat bagus dan enak sekali. Ada asin juga ada asam. Tapi untuk saya pedas. Ya. Ya, sampai keringetan. Kamu keringetan? Keringetan banyak ya. Kamu bisa lihat. Ya, karena teman tadi Mas Andrew dengan dari Papua dan Mesir tadi ada food challenge, tapi food challenge makan pedas, hanya pedas. Ya, terus nanti perutnya sakit ya. Semoga tidak. Begitulah teman, kita suka di sini, terus berlanjutkan sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Kegiatan di Sumatera Barat dilanjutkan dengan perjalanan mengunjungi kampus isi Padang Panjang, tepatnya di Fakultas Seni Pertunjukan. Di sini mereka disambut dengan berbagai kesenian khas Sumatera Barat, mulai dari tari pasembahan yang lengkap dengan adat pemberian sirih sebagai simbol untuk menyambut dan menghormati tamu agung yang datang, hingga berbagai kesenian Sumatera Barat yang lain. Kami berharap kunjungan ke culture, tempat pusat-pusat culture ini adalah akan memberikan tentang kebudayaan bagi lomba pidato ini. Kita berharap dari kunjungan ini mereka akan tambah mencintai daripada Indonesia sehingga mereka menjadi duta-duta Indonesia ke depan. Dan langkah ini mutlak kita lakukan untuk menjadikan Indonesia itu menjadi internasionalisasi. Kami bahagia, terima kasih atas kunjungan yang ditentukan kepada Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Dalam kesempatan ini, salah satu peserta kemudian didaulat untuk unjuk kebolehan dalam berpidato bahasa Indonesia. Bersyukur atas kenikmatan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa dikumpulkan oleh Allah di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para peserta pun dibuat kagum dengan penampilan kesenian yang dipersembahkan oleh para mahasiswa isi Padang Panjang, terutama dalam penampilan tari piring dan alat musik khas Sumatera Barat. Bahkan mereka berkesempatan untuk mencoba memainkan langsung permainan alat musik khas Sumatera Barat. Suasana ceria dan penuh keakraban tercipta dari kedatangan para peserta ini.
teman-teman, sekarang kita di Institut Seni Indonesia Padang Panjang dan sekarang saya dan teman saya di belakang sedang bermain musik dari Padang Panjang dan menikmati dan semuanya bahagia dan bertersenyum. Kita lihat sedilut. Menurut saya alhamdulillah kami bangga bisa bertemu sama teman-teman semua dari luar negeri, terutama dari 11 negara. Bahagia banget kalau kami bisa juga ke sana mengelilingi dunia. Yang pastinya tadi mereka mencobai alat musik yang berasal dari Minangkabau. Ada gendang tambua, sarunai, tasa, gendang serunai, telempong pacik sama canang. Hari kedua di Sumatera Barat, para peserta diajak melakukan kunjungan ke Panorama Ngarai Sianok dan Lobang Jepang. Kedua objek wisata ini terletak di Bukit Tinggi. Lobang Jepang adalah sebuah gua dengan panjang 1.470 meter yang berada 40 meter di bawah permukaan tanah dan 40 meter di atas dasar Ngarai Sianok. Lubang ini dulunya merupakan lubang pengintaian saat Perang Dunia Kedua. Karena itu, di dalamnya terdapat banyak lorong-lorong dengan berbagai fungsinya kala itu. Para peserta pun diajak menyusuri lorong-lorong ini dengan penjelasan dari pemandu wisata. Di beberapa titik, para peserta merasa seperti dihadirkan sejarah kelam masa lalu. Dan tadi kita mengunjungi tempat lubang Jepang. Cuaca di sana lebih dingin daripada di sini karena itu sangat di dalam gunung. Dan menurut saya suasana di sana juga cukup seram karena sejarahnya juga cukup keras. Goa ini, terutama di dapur tempat manusia dibakar. Saya merasa sedih sekali dan saya merasa saya harus meninggal ini. Dan saya mau menceritakan sejarah ini untuk orang Jepang. Supaya orang Jepang tidak melakukan perang lagi. Saya mau mengajarkan kepada orang Jepang bagaimana negara Indonesia atau sejarah Indonesia. Jadi ya seperti guru atau dosen. Terima kasih. Pesona keindahan Sumatera Barat berlanjut ke pabrik kopi tradisional Kliniko. Di lokasi ini, para peserta disambut dengan kopi dan jajanan tradisional khas Sumatera Barat. Mereka pun antusias dengan hal ini. Tak lupa, swafoto juga mereka lakukan di sini. Lebih dekat. Cintaku ini baru pertama kali, jadi saya merasa senang banget karena bisa bertemu dengan teman-teman lain yang dari 18 negara, terutama Timor Leste berarti 19 negara di seluruh dunia. Jadi saya senang sekali bisa berjumpa dengan mereka dan aku dapat banyak pengalaman dari di sini. Daerah saya di Ermera karena banyak ada pohon-pohonnya, banyak tempat wisata yang menarik membuat saya tertarik dengan kota Padang ini. Tadi saya coba kopinya Padang, sangat enak sekali, sama juga seperti di daerah saya. Saat makan siang pun tiba. Satu kuliner baru yang diperkenalkan pada mereka di sini adalah buah durian.
banyak dari para peserta ini yang baru pertama kali mencoba buah dengan aroma yang sangat menyengat ini. Ya, enak sekali. Rasanya enak. Perjalanan dilanjutkan ke Batu Sangkar, Sumatera Barat. Di sini, para peserta diajak mengunjungi Istana Baso Paguruyung, yang merupakan kediaman dari Raja Alam, sang pemimpin di Pagaruyung kala itu. Rumah panggung besar bertingkat 3 ini menggambarkan bangunan khas Sumatera Barat dengan pucuk atap yang khas. Pada kesempatan ini, para peserta pun merubah diri bak putri Raja Pagaruyung dengan mengenakan busana tradisional Minangkabau. Dan keceriaan mereka bertambah dengan melakukan swafoto bersama. Baju adat Padang ini bagus. Baju adat bagus, cantik sekali. Saya suka baju adat Indonesia. Kota ini indah dan saya senang. Saya merasa senang di sini. Ini membaju adat Padang. Terima kasih. Hari ketiga di Sumatera Barat diawali dengan keceriaan peserta dalam ajang Arung Jeram di Lubuk Alung. Dengan pemandu lokal dari LR Rafting, para peserta menikmati kegiatan menantang di aliran Sungai Batang Anai ini. Beberapa dari mereka mengaku bahwa ini adalah kali pertama ikut olahraga air ini. Sekarang ini lagi di Badang, sekarang istirahat dulu, lagi makan karena yang tadi lagi naik rafting. Nanti kita udah selesai, udah beres makan, nanti kita lanjut lagi. Ini cuacanya Indonesia lebih bagus, orangnya lebih baik dan ramah. Betah sering ke Indonesia aku. Kami baru saja mengikut itu Arung Jeram dan rasanya senang sekali sama-sama teman-teman dalam kelompok. Itu punya airnya kencang juga tetapi rasanya senang. Itu bagaimana rasa kamu? Saya senang sekali karena ini pertama kali yang saya main. Ya, di Thailand saya tidak pernah. Seluruh rangkaian kegiatan yang dirancang dalam apresiasi pemenang lomba pidato dan bercerita dalam bahasa Indonesia bagi penutur asing ini bekerja sama dengan potensi wisata lokal. Dan diharapkan nantinya potensi wisata lokal ini akan semakin berkembang. Iya betul, jadi kita mendukung program-program di daerah ya, terutama di ini daerah Lubuk Alung. Mereka punya program Arung Jeram, jadi kita mau memperkenalkan juga potensi lokal di daerah Lubuk Alung ini untuk promosi ke dunia internasional. Saya pribadi dan atas nama dinas dan Pemda pun kami sangat senang sekali karena rafting ini umurnya masih belum cukup 1 tahun. Tapi karena berkat kegigihan adik-adik ini, jadi awalnya kita sumbangkan dulu Mbak. Jadi bot yang mereka punya kita belikan 2 buah, habis itu mereka kelola, sehingga mereka promosikan di medsos, sehingga mereka sudah bisa mendatangkan tamu dari Singapura, dari Jakarta, dari Bandung. Itu rata-rata BUMN karena kan kalau rafting ini kan paketnya mungkin nggak terjangkau bagi semua orang, khusus untuk anak sekolah karena kan satu paketnya kita punya 130.000, 250 dan 450. Nah, jadi memang pangsa pasarnya pun juga khusus. Nah, jadi mereka sudah bisa menambah perahunya sendiri. Nah, jadi pemuda-pemuda yang sekitar lokasi ini itu dilatih untuk jadi skipper. Jadi yang awalnya mereka
sepanjang sungai ini untuk ngambil batu, nyelam. Itu sekarang mereka udah mulai ingin merubah untuk jadi skipper karena mereka dapat uang dari skipper ini. Jadi kami pun senang karena yang datang ini dari berbagai negara, yang mudah-mudahan keindahan alam kita ini akan diceritakan nanti di negaranya masing-masing dan mereka bakal ngajak saudaranya untuk datang ke Sumatera Barat khususnya. Penutup kegiatan diselenggarakan di Museum Aditya Warman, Kota Padang dalam jamuan makan malam khas Minangkabau, Makan Bajamba. Sebuah tradisi makan bersama di masyarakat Minangkabau dengan cara duduk lesehan dalam satu ruangan dan menyajikan sejumlah makanan pada satu dulang dengan berbagai macam lauk. Makan Bajamba biasanya dibuka dengan berbagai kesenian Minang, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan berbalas pantun. Tradisi makan bersama ini akan memunculkan rasa kebersamaan tanpa melihat perbedaan status sosial. Mereka pun diberikan kesempatan untuk memberikan kesan dan pesan selama berada di Indonesia. Seluruh rangkaian kegiatan ini menjadi sebuah perjalanan yang menyenangkan, sekaligus memberikan banyak pengalaman berharga. Para peserta apresiasi pemenang lomba pidato dan bercerita dalam bahasa Indonesia bagi penutur asing adalah Duta Bahasa Indonesia yang siap mengangkat bahasa Indonesia dalam pergaulan internasional. Ya, mereka sebagai duta-duta kita lah, sebagai atau lebih jauhnya lagi anggap itu sebagai Indonesianis. Jadi mereka diharapkan menjadi Indonesianis, jadi orang yang mencintai Indonesia, baik bahasa, seni budaya maupun ya bangsa kita ini. Nah, jadi kedepannya seperti itulah. Ini sebagai suatu soft diplomacy buat mereka, diplomasi lunak, sehingga kedepannya mudah-mudahan kita bisa menuai hasilnya gitu. Ya, kita beri tepuk tangan lagi untuk pemenang 1, 2, dan 3. Mereka tak hanya sekedar para pemenang lomba pidato dan bercerita dalam bahasa Indonesia. Mereka adalah generasi muda yang siap membanggakan bahasa Indonesia di dunia. Inilah para pemenang kita. Sekali lagi selamat. Saya senang sekali karena saya tiba di sini di Jakarta. Ini kesempatan yang sangat menarik dan sangat menarik bagi saya karena saya mendapat pengalaman yang tak terlupakan. Saya suka bahasa karena akhlaknya sangat bagus dan semua orang Indonesia bagus. Jadi saya mau belajar bahasa Indonesia hingga membantu orang Indonesia yang belajar di Al-Azhar. Saya sangat suka belajar tentang kebudayaan yang lain di Indonesia. Hari ini kami ke Taman Mini, di sana kami bisa melihat banyak rumah-rumah yang lain di Indonesia. Sangat bagus di sana dan saya juga suka makanan Indonesia. Saya tertarik karena bahasanya indah dan saya juga tertarik karena sebelum ini saya belum pernah ke negara Indonesia, jadi saya itu tertarik dengan budayanya. Teman-teman aku di universitas mulai belajar aku bahasa Indonesia. Aku mulai belajar belajar darinya dan cinta orang-orang Indonesia. Itu membuat aku mau belajar banyak tentang bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih. Halo teman-teman, hari ini dan malam ini terakhir dari kita semua di Sumatera Barat. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang telah memberikan peluang dan ruang bukan sahaja buat saya tetapi buat kami yang dari berbagai negara untuk bersama-sama menghadirkan diri untuk Minggu Apresiasi ini.
Baiklah teman-teman, sekarang kita akan selesai malam dan acara ini. Dan kita mau bilang sampai berjumpa dari saya dan teman-teman saya yang lain juga. Terima kasih. Cintaku pada bahasa Indonesia seluas samudra.